kamu masih perawan nggak sih perawan sayang? nggak? Gitu. Oh. Itu boleh nggak sih ataukah nggak boleh gitu? Terus follower Mas banyak nanya tentang apa nih? Nih. Tentang itu terkait dengan Nih, aku sebelum ke follower aku teman-teman aku ya, Oke. sebakat di lingkungan aku. Nah, ini kalau seandainya kita lebih bikin tim lagi ya, misalnya kita kan banyak ada teman aku tuh, kalau mereka pacaran tuh mereka nanya, kamu masih perawan nggak? Seandainya aku juga kan nanti kalau misalnya aku nikah kan, aku nanya sama dia, kamu masih perawan Masih nggak sih perawan sayang? nggak? Gitu, Oh. itu boleh nggak sih ataukah nggak boleh kita ngomong kayak gitu? Atau kita bisa menyelidiki tanpa nanya? tanpa nanya gitu ya, di Terawang, Iya. ketahuan perawan apa enggak Iya, gitu, gitu. ya. Tapi nih saya nanya dulu nih sebagai wanita ya, Iya. kalau nanti ditanya balik sama pacarnya, kamu masih perjaka nggak sih Mas? Lah, kalau cowok kan nggak tahu perjaka atau enggak. Yang jelas dia udah pernah mimpi basah gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak tahu dia kayak gimana sih perjaka sama mimpi basah kan udah pernah mimpi basah, berarti dia udah pernah kan keluarin hormonnya spermanya. kan, spermanya gitu. Sedangkan cewek kan Cewek juga boleh loh mimpi basah. Bisa, ada ya? ada. Jadi balik lagi, gimana dia tahu dia masih, kita boleh nggak kita Nanya. boleh nggak nanya ke dia, kamu masih perawan nggak sih? Boleh nggak? Terus kedua, kita bisa ngeliat nggak sih gimana sih dia ini masih perawan atau enggak? Oke. Ya, ada dua pertanyaan nih brother ya. Yang pertama, boleh nggak sih nanya, kamu masih perawan nggak sih sayang gitu ya sama pacar kita. Yang kedua, gimana cara ngecek keperawanan. Nah, yang pertama nih, kalau masalah boleh tidaknya kembali lagi kepada kemampuan komunikasi dan juga kepantasan dan juga kondisi. Kalau kondisinya memang setara, jadi ketika cowok nanya begitu dan cewek juga boleh nanya begitu, maka silahkan tanyakan gitu ya. Kemudian bagaimana situasinya? Kalau situasinya memang oke, jadi jangan sampai pertanyaan itu menyinggung hati. Yang kedua, gimana cara ngeceknya? Mas Bram tahu nggak saya masih perawan apa enggak? Sebenarnya tidak ada gambaran fisik yang menunjukkan seseorang itu perawan atau tidak. Dari cara jalannya nggak bisa. Dari dilihat katanya sih payudaranya yang melorot, katanya nggak perawan, nggak juga. Karena yang namanya payudara itu adalah kodrat atau berkat dari Tuhan gitu. Ada yang mempunyai payudara memang bentuknya seperti pepaya, dia besar di bawah. Yaitu mau masih perawan juga tetap bentuknya seperti orang yang mohon maaf sudah pernah menyusui misalnya. Atau misalnya memang karunianya adalah payudaranya bentuknya seperti itu, montok terus gitu ya. Walaupun sudah tidak perawan pun ya sudah masih kelihatan. Nah, sekarang gini, definisi perawan adalah sebenarnya sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi bukan hanya masalah selaput darahnya masih utuh atau tidak. Oh gitu ya. Karena aku dengar juga kalau orang yang kayak taekwondo, kayak karate itu bisa lepas juga ya. Betul, bisa sobek, bisa sobek. Bisa sobek juga. Betul. Bisa lepas. Bisa lepas. Bisa Kayak sobek sepatu. juga ya. Nah, sebenarnya Mas Bram tahu nggak letak selaput darah itu di mana? Nggak tahu. Nah, itu adalah 2 sampai 3 cm dari permukaan depan liang vagina. Dan 2 sampai 3 cm itu kan tidak terlalu jauh ya dari liang vagina. Sehingga misalnya dimasuki benda jari. Kan ada ya yang masturbasi misalnya, kemudian dimasukin jari. Itu bisa menyobek selaput darahnya sendiri. Itu misalnya kita melihat keperawanan atau tidak hanya dari selaput darahnya. Kalau udah robek ya sudah tidak. Tetapi kan kita tidak melihat itu. Keperawanan adalah pernah melakukan hubungan seksual atau tidak. Iya. Nah, yang menarik lagi nih, selaput darah itu bentuknya macam-macam. Macam-macam. Kayak gimana? Selaput darah Aku itu nggak bisa membayangin ya. Nggak bisa membayangin. Kau bayangkanlah seperti ini Mas ya. Kayak gitu ya. Bulatan begitu. Terus? Nah, ada yang bentuknya bolongannya di tengah. Oh ya. Ada yang bentuknya di tengah itu lubang seperti bulan sabit. Ya. Nah, ada yang tidak lubang. Terus yang nggak lubang tuh kayak gimana? Yang tidak lubang itu ya memang harus dilubangi oleh dokter. Soalnya kalau enggak nanti nggak bisa terjadi hubungan seksual, dia tidak bisa. Emang ada? Ada. Betul. Ada selaput darah yang tidak berlubang. Nah, itu ciri-cirinya adalah dia sudah usia akil balik tapi kok tidak mens. Ternyata dilihat himen atau selaput darahnya tidak berlubang. Sehingga harus disobek oleh dokter sehingga nanti darah mensnya bisa keluar dan dia juga bisa melakukan hubungan seksual nantinya. Berarti nggak bisa kita ngeliat
dari fisiknya ya. Kalau dari fisiknya nggak kelihatan. Iya. Karena memang lihat dari bokongnya, lihat dari payudaranya. Enggak juga sih kalau dia sering olahraga sih bagus saja badannya. Betul. Iya, makanya nggak bisa juga. Nggak bisa. Pas udah nikah, tiba-tiba misalnya suami, nggak perawan itu kayak gimana ya? Misalnya gini, kadang kan keperawanan atau tidak dilihat dari darah yang keluar ya kan. Iya. Nah itu tadi kembali kepada bentuk selaput darahnya. Kalau dia bentuk selaput darahnya itu adalah istilahnya cribriformis, jadi bulat lalu ada bolongan-bolongan dengan acak, lalu pembuluh darahnya di tepi. Sehingga ketika dimasuki oleh penis lalu sobek, dia tidak langsung mengucurkan darah karena pembuluh darahnya di tepi. Kebayang ya? Nah tapi kalau pembuluh darahnya melintang, itu ketika dipenetrasi oleh penis koyak lalu keluar darah mengucur. Kalau zaman dulu banget kan ranjang pangan itu putih ya. Putih supaya nanti ketika malam pertama terus dilihat, ada darah atau tidak gitu. Nah, itu tidak menjamin karena itu tadi bentuk selaput darah, kemudian vaskularisasi atau pembuluh darahnya lewat mana itu akan mempengaruhi keluar nggak darahnya. Gitu, guys. Melakukan hubungan seksual. Apakah bisa langsung hamil atau enggak? Bisa nggak guys? Bisa langsung hamil nggak?